Nama saya Yuni Lestari dengan NIM A0123.020, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang daur energi dan rantai makanan dalam sistem pertanian Minapadi. Baiklah, yang pertama, apa sih itu daur energi? Nah, daur energi adalah proses pengaliran energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya dalam ekosistem. Proses ini terjadi karena organisme hidup membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas hidup. Dan apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan makanan yang terjadi dalam ekosistem, di mana organisme hidup memakan organisme lain untuk memperoleh energi dan nutrisi. Sistem Minapadi adalah sistem pertanian terpadu yang menggabungkan budidaya ikan dan padi dalam satu lahan sawah. Metode ini memanfaatkan lahan sawah tidak hanya untuk menanam padi, tetapi juga untuk beternak ikan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan petani. Nah, adapun keuntungan Minapadi yaitu meningkatkan produktivitas. Petani mendapat hasil dari dua komoditas sekaligus, yaitu padi dan ikan. Yang kedua, pengendalian hama secara alami, di mana ikan membantu mengurangi hama seperti warang dan keong emas yang merusak tanaman padi. Yang ketiga, pupuk alami. Kotoran ikan menjadi pupuk alami bagi padi dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan lahan dan air. Air sawah tidak hanya untuk padi tetapi juga mendukung kehidupan ikan dan menghemat sumber daya. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, adapun jenis-jenis Minapadi, yaitu Minapadi hibrida atau menggunakan varietas padi unggul yang bisa dipanen dalam waktu lebih singkat. Yang kedua, Minapadi organik yang tidak menggunakan bahan kimia dan memanfaatkan pupuk dan pakan alami. Yang ketiga, Minapadi tradisional, yaitu menggunakan teknik yang diwariskan turun-temurun tanpa banyak modifikasi teknologi. Nah, dalam sistem Minapadi ini, biasanya ikan yang dibudidayakan dalam sistem Minapadi adalah ikan yang bisa bertahan dalam kondisi air dangkal dan memiliki siklus hidup yang sesuai dengan masa pertumbuhan padi, seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele, atau gabus. Sistem ini banyak dikembangkan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pertanian berkeberlanjutan dan ketahanan pangan. Baiklah, berikutnya saya akan membahas tentang daur energi dalam sistem Minapadi, yang dimana menghubungkan antara tanaman padi, ikan, mikroorganisme, dan energi matahari dalam satu ekosistem berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada matahari sebagai sumber energi. Matahari di bagian atas adalah sumber energi utama energi dalam ekosistem Minapadi. Sinar matahari digunakan oleh tanaman padi untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen dan bahan organik. Yang kedua, yaitu tanaman padi. Tanaman padi menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Padi juga menghasilkan sisa organik yang berkontribusi pada ekosistem air. Akar padi membantu menyaring air dan menyediakan tempat berlindung bagi ikan kecil dan organisme lainnya. Yang ketiga, yaitu ikan dan peranannya dalam ekosistem. Ikan di sawah hidup berdampingan dengan tanaman padi. Mereka memakan organisme kecil seperti plankton dan sisa tanaman, serta membantu mengendalikan populasi hama. Ikan juga menghasilkan kotoran yang mengandung nutrisi penting bagi tanaman padi. Yang keempat, yaitu peran mikroorganisme dalam siklus nutrisi. Mikroorganisme dalam air dan tanah menguraikan kotoran ikan dan sisa tanaman menjadi unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. Unsur hara ini kemudian diserap kembali oleh tanaman padi dan mendukung pertumbuhannya. Siklus ini menciptakan sistem pertanian yang efisien dan berkelanjutan tanpa banyak memerlukan pupuk tambahan. Yang kelima, yaitu aliran nutrisi dan energi, di mana energi matahari diserap oleh padi untuk fotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen dan sisa organik yang kemudian dikonsumsi oleh ikan dan mikroorganisme.
Dan ikan menghasilkan kotoran, kemudian kotoran diurai oleh mikroorganisme menjadi nutrisi yang diserap kembali oleh padi. Proses ini terus berulang menciptakan lingkungan pertanian yang seimbang dan minim limbah. Nah, pembahasan berikutnya adalah rantai makanan dalam sistem mina padi yang merupakan interaksi antar berbagai organisme dalam ekosistem sawah yang mencakup padi, ikan, mikroorganisme, dan hewan kecil lainnya. Dalam sistem ini terjadi perpindahan energi dan materi melalui proses makan-dimakan yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Adapun komponen rantai makanan dalam mina padi yaitu yang pertama, produsen. Di produsen ini ada padi yang sebagai produsen utama. Padi berfotosintesis untuk menghasilkan energi yang menjadi sumber makanan bagi organisme lainnya. Ada fitoplankton dan alga atau tumbuhan mikroskopis yang juga berperan sebagai sumber energi bagi konsumen tingkat pertama. Komponen yang kedua adalah konsumen tingkat pertama, ada zooplankton atau hewan mikroskopis yang memakan fitoplankton, ada serangga air dan keong mas yang memakan tumbuhan air dan sisa organik, ada ikan yang memakan alga, plankton, dan sisa tanaman di sawah. Komponen ketiga yaitu konsumen tingkat kedua, ada ikan yang memakan serangga, larva, dan ikan kecil lainnya. Ada katak dan burung sawah yang memakan serangga dan organisme kecil lain di sawah. Nah, komponen keempat yaitu konsumen tingkat tertinggi atau predator puncak. Ada hewan pemangsa ya seperti burung bangau dan elang kecil yang memakan ikan kecil atau katak. Ada ular sawah yang memangsa ikan, katak, dan burung kecil. Nah, komponen yang paling terakhir yaitu dekomposer atau pengurai. Nah, ada bakteri dan jamur tanah yang mengurai sisa-sisa tanaman dan hewan mati menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah dan mendukung pertumbuhan padi. Nah, adapun manfaat rantai makanan dalam mina padi, yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem sawah secara alami. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida karena ikan memakan hama seperti serangga dan keong mas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi pangan dengan memanfaatkan hubungan antar organisme. Nah, dalam sistem rantai makanan ini menunjukkan bagaimana mina padi tidak hanya meningkatkan produksi padi dan ikan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.